Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketiga tengkorak itu bernasib lebih buruk daripada naga banjir. Ketika ki hitam yang mereka semburkan menyentuh api pelangi, itu melambat dan segera terhapus oleh api. Ketika tengkorak melihat api perlahan mendekat, jejak ketakutan muncul dari mata mereka dan rengekan mereka semakin keras. Setan-setan Cinkue dengan sinis terkekeh pada tampilan ini dan segera api es dari mulut mereka berhenti, tiba-tiba berubah menjadi 5 garis abu-abu ke lautan api. Pada saat berikutnya, ketika api pelangi hampir tiba di bagian atas spanduk tulang tempat tinggal 3 tengkorak, 5 awan ki abu-abu terbang keluar dari api dan mengambil bentuk kepala hantu jahat. Mereka memamerkan taring mereka melaju ke depan tanpa kemampuan apapun. Retakan. Kelima kepala hantu itu dengan ganas menggigit ketiga tengkorak itu. Tentu saja, ketiga tengkorak itu tidak mau menerima nasib mereka. Mereka membalas Cinkue Devils. Tiba-tiba, lolongan aneh dan jeritan keras terdengar saat kepala dan tengkorak hantu saling merobek dengan gigi mereka. Karena sejumlah besar ki hitam yang mereka keluarkan sebelumnya, ketiga tengkorak itu kekurangan vitalitas. Posisi mereka bahkan lebih buruk karena kalah jumlah. Dalam sekejap mata, 2 dari 3 tengkorak itu dicabik-cabik oleh 4 kepala hantu dan dimakan dalam suapan besar. Butuh seluruh kekuatan kepala hantu terakhir untuk menangkal kepala hantu kelima untuk saat ini. Ketika Hanli melihat ini, dia tersenyum puas. Sementara itu, kuali kecil yang dipegangnya mendesah pelan. Apakah rekan Daoist Endless Sky punya saran untuk api glasial pelangi saya? Omong kosong. Tapi api glasial pelangi Anda mengingatkan saya pada banyak 5 teknik tipe elemen dari alam roh. Setelah teknik ini digunakan sepenuhnya, mereka dibagi menjadi 5 warna seperti api glasial Anda. Namun, api glasial Anda sangat dingin. Jika lawan salah mengira apimu sebagai teknik elemental, mereka akan sedikit menderita. 5 elemen mengacu pada kayu, api, tanah, logam, dan air. Cahaya biru menyala dan seorang bocah laki-laki berjubah biru muncul di atas kuali Heaven Void. Dia memiliki bibir merah, gigi putih, dan sepasang kaki putih montok. Dia berbicara dengan santai sambil melirik ke arah para Cinkue Devils. Teknik unsur, Hanli bertanya dengan kaget. Itu benar, bocah itu tersenyum dengan sedikit ejekan. Sejak aku tiba di alam fanamu, aku menemukan bahwa hanya ada sedikit kultivator yang mempelajari banyak elemen. Kebanyakan hanya belajar satu. Hehe, jika ada dari orang-orang itu yang naik ke alam roh, saya khawatir mereka tidak akan memiliki harapan untuk naik ke tahap Void Refinement. Maksud kamu apa? Hanli dengan cepat bertanya dengan hati terguncang. Tidak apa-apa, masih terlalu dini untuk berbicara dengan Anda tentang tahap Void Refinement. Namun, saya akan menyebutkan bahwa poin penting untuk naik ke tahap Void Refinement adalah menggabungkan 5 elemen menjadi satu. Jika Anda berhasil meningkatkan diri Anda ke tahap transformasi dewa, akan lebih baik bagi Anda untuk mengolah sebanyak mungkin dari 5 elemen yang Anda bisa. Elemen aneh seperti angin dan kilat terlalu sulit untuk disatukan. Dengan cara ini, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus Void Refinement. Tentu saja, metode kultivasi dengan banyak teknik jauh lebih sulit untuk dikultivasikan daripada teknik biasa. Tingkat pengumpulan kekuatan sihir akan lebih rendah dari teknik elemen tunggal. Jika Anda tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mencapai Void Refinement, akan lebih baik untuk mengolah satu elemen saja. Hanli terpana dengan kata-kata ini. Setelah beberapa lama, dia akhirnya memaksa dirinya untuk berkata, 5 elemen menjadi satu. Itu cukup merepotkan. Seni pedang Azure Essence saya hanyalah teknik yang dikaitkan dengan kayu. Adapun teknik atribut angin dan kilat yang bisa dimengerti. Bagaimanapun, mereka adalah elemen varian yang dibentuk dengan menggabungkan yang lain.
Tapi bukankah saya harus mengolah teknik yang sesuai dengan akar spiritual tubuh saya? Mungkinkah akar spiritual surgawi itu biasa di alam roh? Dan apakah kesengsaraan surgawi kecil yang Anda sebutkan ini? Apakah manusia di alam roh mengalami kesengsaraan yang serupa dengan binatang iblis yang bermetamorfosis? Bocah itu melontarkan senyum misterius dan terkekeh. Aku tidak menyangka bahwa beberapa kataku akan menarik begitu banyak pertanyaan. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit penjelasan. Akar spiritual surgawi juga sangat langka di alam roh kita. Kekuatan dan sekte dari semua ukuran melakukan yang terbaik untuk menarik murid-murid ini. Lagi pula, mereka yang memiliki akar spiritual unsur tunggal akan mengalami kesulitan memasuki tahap penyempurnaan void. Akar roh surgawi jauh lebih sulit untuk dikultivasikan, tetapi kultivator void refinement yang mereka hasilkan adalah hegemon dan pemimpin sekte. Ketika mereka yang memiliki akar roh surgawi melakukan terobosan ke void refinement, mayoritas dari mereka akan mengembangkan teknik dengan 2 atribut atau lebih. Adapun masalah dengan akar spiritual, itu mudah diselesaikan. Manusia di alam roh menyusun metode untuk menggunakan inti binatang iblis tertentu untuk menggantikan kekurangan akar spiritual mereka. Metode akar spiritual inti ini agak lebih rendah dari akar spiritual asli, seharusnya tidak ada masalah dalam mengolah teknik elemen lain. Tentu saja, metode akar spiritual inti hanya dapat digunakan dengan akar spiritual yang sudah ada sebelumnya. Manusia tidak bisa menggunakannya. Sebenarnya, ada metode di masa lalu yang menggunakan alat sihir dan harta karun sebagai pengganti akar spiritual. Namun, metode ini sangat berbahaya dan lambat, sehingga metode ini jarang digunakan. Ada kultivator dengan 3 atau 4 akar roh unsur yang berhasil menerobos ke tahap penyempurnaan void, tetapi mereka semua memiliki ketekunan yang luar biasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kultivator biasa, haha. Apa yang disebut kesengsaraan surgawi kecil adalah sesuatu yang banyak dialami oleh semua kultivator di atas formasi inti. Metode akar spiritual inti hanya dapat digunakan dengan akar spiritual yang sudah ada sebelumnya. Manusia tidak bisa menggunakannya. Sebenarnya, ada metode di masa lalu yang menggunakan alat sihir dan harta karun sebagai pengganti akar spiritual. Namun, metode ini sangat berbahaya dan lambat, sehingga metode ini jarang digunakan. Bocah itu berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Di alam bawah, kultivator Naschen Soul dan Deity Transformation mengalami kesengsaraan setiap 300 tahun, sehingga mendapatkan nama kesusahan kecil surgawi. Di alam tengah, kultivator tingkat void refinement, integration, dan grand ascension mengalami kesengsaraan besar setiap 3 tahun. Adapun para kultivator di tahap terakhir yang naik ke alam immortal sejati, mereka mengalami kesengsaraan immortal. Biasanya, jika kultivasi Anda tidak lagi berkembang, kesengsaraan berikutnya akan jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Juga, peningkatan kelimpahan ki spiritual di alam roh mengarah pada kecepatan yang lebih tinggi dalam kultivasi, tetapi begitu seseorang memadatkan jiwa baru lahir, itu berpacu dengan waktu. Banyak kultivator terkenal meninggal setiap tahun karena kesengsaraan. Rekan Taois Han harus berpikir bahwa Anda tidak akan memiliki masalah melewati tahap penyempurnaan void. Meskipun teknik kultivator ini secara teknis memiliki umur yang tidak terbatas memberikan esensi duniawi yang cukup, hidup mereka tidak begitu damai atau lama. Selama Anda naik ke alam roh, kematian karena kesengsaraan surgawi hanyalah masalah waktu. Dengan mengatakan itu, wajah bocah itu menjadi cemberut dan matanya memiliki ketakutan yang mendalam. Han Li memasang ekspresi muram. Anak laki-laki itu tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya dengan jelas menggambarkan bahwa alam roh bukanlah surga. Tetapi ketika Han Li mendengar bahwa kultivator void refinement stage tidak memiliki batas umur, Han Li sangat gembira.
Meskipun dia sudah membaca beberapa catatan yang menyebutkan umur tak terbatas dari seorang kultivator Void Refinement, dia sekarang memiliki kebenaran yang penuh dan pasti. Dari nada bicaranya, tampak bahwa rentang hidup tanpa batas hanya bisa dicapai setelah dia naik ke alam roh. Bahkan jika dia berhasil mencapai Void Refinement di alam fana, esensi duniawi masih kurang, ini membatasi umurnya. Pada tahap transformasi dewa, seseorang dapat bergabung dengan esensi duniawi. Jangka waktu mereka tidak akan dibatasi oleh 2000 tahun setelah mereka memasuki alam roh. Tidak heran mengapa eksentrik transformasi dewa ini begitu putus asa untuk menemukan metode untuk naik. Adapun kesengsaraan yang dia sebutkan, Han Li agak berhati-hati terhadap mereka, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Masalahnya agak terlalu jauh darinya untuk dipertimbangkan. Setelah Han Li mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang berkaitan dengan akar spiritual inti dan akar spiritual artefak, dia akhirnya terdiam, matanya berbinar dalam pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, Han Li mengutak-atik botol hijau tua di tangannya dan melepas tutupnya. Cahaya biru menyala dan botol bergemuruh sebelum tutupnya lepas. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada apa-apa di dalamnya. Dalam keterkejutannya, saat dia memikirkan tindakan apa yang harus diambil selanjutnya, lampu hijau tiba-tiba keluar dari botol dan terbang. Meskipun Han Li tidak siap, dia tidak akan membiarkannya kabur. Dengan mendengus dingin, dia mengulurkan tangannya. Tangan biru besar muncul di atas lampu hijau dan menyelinap ke bawah untuk meraihnya. Lampu hijau yang keluar sepertinya sudah melemah. Meski kabur dengan kecepatan maksimal, tangan besar itu dengan mudah meraihnya dari udara. Di dalam lampu hijau yang berkedip-kedip, orang bisa melihat penampilan samar dari Nas Chen Sol perempuan. Han Li hanya bisa mengelus dagunya saat melihatnya. Dia menatap Nas Chen Sol dan perlahan bertanya, "Siapa dirimu yang terhormat? Mengapa Six Patas menjebakmu di dalam botol? Siapa kamu? Di mana 6 jalan iblis itu?" Meskipun Nas Chen Sol terjebak, ia menjawab dengan berani. Menghadapi Nas Chen Sol belaka, Han Li hanya tersenyum dan dengan malas menjawab, "Jika kamu berpikir untuk melihatnya, aku khawatir kamu akan kecewa. Aku sudah mengirimnya ke dunia bawah." "Apa? Kau membunuh iblis tua itu? Bagaimana mungkin?" Kamu." Nas Chen Sol bergetar dan berbicara dengan nada tidak percaya. "Kamu tahu saya," kata Han Li dengan nada bingung. Meskipun dia mengenal banyak kultivator wanita, dia tidak mengenal satu pun di tahap Nas Chen Sol selain Ling Yuling. Setelah jeda yang lama, Nas Chen Sol akhirnya berbicara dengan nada yang aneh, "Kamu Han Li. Ketika Aula Heaven Void dibuka, aku pernah melihatmu sebelumnya. Belakangan dikatakan bahwa Anda memperoleh kuali Heaven Void. Saya tidak menyangka Anda bisa lolos dari kejaran orang-orang eksentrik tua itu dan mencapai kultivasi tingkat ini." Ketika dia mendengarnya menyebut Heaven Void Hall, dia ingat di mana dia mendengar suaranya sebelumnya. Sekilas kesadaran muncul di benaknya dan dia dengan ragu bertanya, "Kamu? Nona Wen, aku tidak menyangka kamu akan mengingatku." Dia mendesah panjang. Ketika dia mengkonfirmasi identitasnya, Han Li memasang ekspresi heran. Nas Chen Sol perempuan ini milik seorang wanita bernama Lady Wen, yang awalnya dia lihat di Aula Heaven Void. Meskipun kultivasinya pada saat itu sangat penting untuk memulai, dia pasti mendapatkan beberapa obat di Heaven Void Hall dan membuat banyak kemajuan. Dia juga ingat hubungan apa yang dia miliki dengan Six Patas. "Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya menjadi sahabat Dao-nya." Lady Wen dengan marah mendengus dan dengan ragu bertanya, "Rekan Dao-nya? Pernahkah Anda melihat seseorang menyegel jiwa baru lahir Dao Companion mereka dalam harta ajaib? Tapi yang lebih penting, kamu benar-benar membunuh Six Patas yang malang itu." Han Li tersenyum dan tanpa kata mengulurkan jarinya. Setelah jeda singkat, mata Nona Wen mengikuti kemana dia menunjuk.
Tidak jauh dari situ, ada balok es ungu yang menyegel mayat yang hancur. Awalnya milik Arcsign Six Paths. Kemudian, tangan biru yang menahan Lady Wen dengan liar berkedip sebelum menghilang tanpa jejak. Naschen Soul Lady Wen sekarang dibebaskan. Dengan kebebasannya dipulihkan, Lady Wen dengan cepat melesat ke depan dan terbang beberapa lingkaran di sekitar mayat sebelum mengeluarkan tawa dingin ke langit, benar-benar bajingan tua itu. Meskipun kamu licik, aku tidak menyangka kamu akan mati lebih dulu. Han Li mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Six Paths dan Lady Wen, dia tidak tertarik mendengarnya. Setelah itu, dia mulai mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tawa The Naschen Soul akhirnya berhenti dan dia menoleh untuk menemukan Han Li memasang ekspresi termenung. Rekan Taois Han tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri. Aku telah disimpan di dalam harta sihir itu untuk jangka waktu yang begitu lama sehingga aku melemah sampai pada titik di mana aku tidak dapat lagi memiliki tubuh. Naschen Soul, saya harus segera menghilang untuk kesempatan reinkarnasi. Saya benar-benar berterima kasih bahwa rekan Daois Han berhasil melenyapkan musuh saya, tetapi dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki cara untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Saya hanya bisa berharap untuk membalas Anda di kehidupan saya selanjutnya. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba menamparkan bagian atas kepalanya. Cahaya merah yang menyilaukan bersinar dan menutupi Naschen Soul seluruhnya. Secara bertahap, Naschen Soul tersebar inci demi inci sebelum hal sampai tidak ada lagi. Han Li terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Lady Wen akan begitu menentukan sehingga dia akan mengakhiri dirinya sendiri tanpa berbicara sepatah kata pun kepadanya. Apakah yang terjadi begitu mengerikan sehingga dia akan menyimpan rahasia ini sampai mati? Tetapi bahkan jika dia tidak ingin memberitahunya apa yang terjadi, dia bisa menebak. Meskipun dia agak murung atas apa yang terjadi, lebih baik semuanya berakhir seperti ini. Akan sangat merepotkan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Han Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan memanggil botol hijau itu kembali ke genggamannya sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Kemudian, dia melepaskan busur petir emas dari tangannya dan menghancurkan es ungu dan sisa mayat 6 jalan, mengubahnya menjadi bintik-bintik yang bersinar. Adapun kantong penyimpanannya, Han Li mengambilnya. Dia dengan cepat menyapu isinya dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak menarik perhatiannya pada levelnya saat ini, meskipun ada banyak harta di antara mereka. Tapi ada beberapa slip yang merinci teknik Devil Dao yang menarik minatnya. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk melihat mereka. Setelah semua itu selesai, Han Li memberi isyarat ke bonekanya dan langsung menuju ke spanduk tulang. Boneka itu kabur dan menghilang. Ketika dia tiba di panji tulang, 5 kepala hantu dengan bersih melahap tengkorak dan hampir melahap keseluruhan panji itu sendiri. Ketika Han Li tiba di depannya, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun spanduk tulang agak terkenal, itu memiliki terlalu banyak ki jahat dan tidak cocok untuknya. Karena itu, dia tidak berusaha menghentikan mereka. Sesaat kemudian, para Cinque Devils akhirnya selesai menghancurkan spanduk tersebut dan mereka mengeluarkan teriakan aneh seolah-olah dalam ekspresi kegembiraan. Ki iblis yang mereka pancarkan tampaknya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Saat Han Li melihat ini, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menunggu sampai tawa mereka selesai sebelum memerintah mereka dengan satu tangan. Meskipun setan Cinque agak tidak mau, mereka tidak berani untuk tidak patuh dan dengan patuh tiba di sisi Han Li, setelah mengalami rasa sakit dari pembatasan Han Li beberapa kali sebelumnya. Alih-alih menarik mereka, dia dengan tenang terbang kembali ke arah kota bintang surgawi dan membuat setan Cinque mengikutinya dari dekat. Pertarungan antara dia dan iblis tua itu tidak berlangsung lama. Kemenangan dicapai hanya dalam waktu yang dibutuhkan hanya beberapa saat. Jika kota jatuh dalam waktu sebanyak itu,
Han Li hanya akan berbalik dan pergi tanpa mempedulikan hal lain. Itu hanya akan menggambarkan bahwa kota itu tidak layak menerima bantuannya. Untungnya, masalah ini tidak terjadi. Pada saat Han Li membiarkan iblis Qin Kuei kembali ke inti formasi angin surgawi, pertempuran besar antara Istana Bintang dan Aliansi Penentang Bintang masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Sejujurnya, tampaknya Star Defying Alliance agak lebih unggul. Ini karena Iblis Lan Kembar benar-benar tangguh. Saat Ki Jahat Biru dan kabut harum merah muda menyebar ke depan, itu mendorong mundur para kultivator Istana Bintang. Dua tetua asli dari Star Defying Alliance jelas lebih unggul dari Pak Tua Zhao dan pria besar berjubah ungu. Mereka hampir tidak bisa menahan, apalagi berurusan dengan Iblis Lan. Sebaliknya, kultivator tingkat rendah akan segera tercabik-cabik menjadi kabut saat bersentuhan dengan Ki Biru, atau jatuh seolah mabuk saat menyentuh kabut merah muda. Akibatnya, Iblis Lan mendatangkan malapetaka tak terkendali. Dalam pertempuran yang bergejolak seperti itu, kembalinya Han Li secara diam-diam tidak menarik perhatian siapapun. Han Li pertama-tama mengalihkan pandangannya ke pilar angin besar dan kemudian melirik tampilan yang menarik dari setan Lan Kembar. Dia mencibir dan memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia tanpa kata menunjuk ke arah Iblis Lan. Setan Qin Kuei di sisinya mengeluarkan serangkaian raungan rendah dan segera menyerbu ke arah mereka dalam 5 garis abu-abu. Kemudian, Han Li menamparkan kantong binatang buas di pinggangnya dan mengeluarkan bola serangga emas di atasnya. Han Li mengangkat tangannya dan berteriak pelan. Kawanan serangga berdengung keras dan dengan keras, berubah menjadi selusin awan kecil sebelum bubar. Setelah Han Li selesai dengan itu, dia melambaikan sayap di punggungnya dan menghilang dalam embusan angin. Meskipun kultivator Nas Chen Sol dari Star Defying Alliance bertarung menjauh dari inti formasi, masih ada beberapa kultivator tahap formasi inti yang berjaga di atasnya. Ini untuk mencegah Istana Bintang menghancurkan inti formasi dalam serangan mendadak. Para penjaga berbisik satu sama lain di atas pilar dan mereka mengungkapkan kegembiraan setelah melihat bahwa Star Defying Alliance memiliki sedikit keuntungan dalam pertempuran. Salah satu dari mereka berbalik untuk berbicara dengan kultivator lain, tetapi kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat kulitnya pucat tak berdarah. Ketika penjaga lain melihat ini, mereka berbalik ketakutan dan segera berteriak ketakutan. 30 meter di udara di belakang mereka, ada seorang pemuda diam-diam mengambang di sana. Dia menyilangkan tangan dan dia tersenyum misterius. Pemuda ini adalah kultivator agung yang sama yang meninggalkan pertempuran dengan pemimpin aliansi mereka. Bagaimana dia bisa ada di sini? Para kultivator formasi inti ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan sebelum para kultivator ini berpikir untuk berlari atau meminta bantuan, ekspresi Han Li tiba-tiba tenggelam dan dia menjentikkan tangannya beberapa kali dari dalam lengan bajunya. Tiba-tiba, garis pedang emas melesat ke arah mereka. Banyak kultivator formasi inti gemetar ketakutan, masing-masing bergerak untuk melarikan diri. Tapi beberapa kilatan kemudian, guratan pedang terbang melewati mereka dan para penjaga jatuh, seluruh tubuh mereka berlubang. Ada beberapa yang berhasil memanggil harta sihir mereka, tetapi segera meledak dan pemiliknya jatuh tanpa perlawanan. Pedang Qi Han Li yang dihasilkan dari pedang hangat awan bambu sangat tajam, bahkan menyaingi kekuatan harta sihir kelas atas. Bahkan kultivator Nas Chen Sol tidak akan berani menerimanya begitu saja, apalagi kultivator formasi inti. Dalam satu nafas, para kultivator formasi inti padam. Dia mempertahankan ekspresi tenang dan dengan acuh menatap pilar raksasa di depannya. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, suara jernih terdengar. Beberapa pedang emas kecil terbang keluar dari lengan bajunya seperti sekumpulan ikan dan membengkak seukuran 1 meter sebelum menyatu. Dalam cahaya keemasan yang berkembang, pedang emas sepanjang 10 meter muncul di atas pilar.